Selamat pagi, Bu Lisna. Apa Selamat, kabarnya hari ini? selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Iya. Ada waktu sekarang? Eh, ada, Bu. Kosong ya? Ya, Oh iya. kebetulan sedang kosong saja. Iya. Kalau misalnya saya ingin membicarakan tentang persiapan untuk supervisi kita besok yang akan dilaksanakan di besok hari Kamis. Bisa ya, Bu ya? Sekarang. Insya Allah bisa, Bu. Oh iya. Nah, yang pertama saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk tujuan pembelajarannya, karena materinya itu perpindahan kalor, tujuannya itu melalui diskusi, nanti peserta didik dapat menjelaskan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Oh iya. Berarti untuk kegiatan besok tujuannya untuk kalor ya, untuk supaya siswa mempelajari tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk strategi pembelajaran yang ingin Ibu lakukan apa di sini? Untuk rencananya saya menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi kelompok. Oh iya. Berarti mungkin besok saya akan memfokuskan observasinya di kegiatan diskusi kelompok saja ya? Ya, boleh kalau mau diskusi, tetapi nanti juga ada kegiatan seperti untuk apa ya? Untuk membuat siswa fun, mungkin nanti akan ada kuis, menggunakan kuis. Oh iya. Tapi juga fokusnya ke diskusi kelompok. Oke, ya bagus sekali. Berarti nanti ada diskusi, kemudian ada untuk penilaiannya menggunakan kuis, begitu ya, Bu ya? Ya. Kuisnya di sini secara interaktif atau manual? Rencananya interaktif, Bu. Interaktif. Oh iya, bagus sekali. Ya. Sudah siap kira-kira untuk kegiatan besok hari Kamis ya? Insya Allah sudah siap. Iya, insya Allah nanti saya akan menemani ya, melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan besok hari Kamis. Iya, terima kasih ya atas waktunya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Oke, siap. Ya. Oh iya, ini untuk lembar observasinya yang kira-kira nanti akan saya amati besok ketika pas kegiatan observasinya. Oke, baik. Nanti saya pelajari. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, nihil ya, alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian? Baik, alhamdulillah kalau baik. Nah, hari ini kita memulai pembelajaran IPA pada siang hari ini. Nah, sebelum dimulai, saya mau tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Yang pertama, emotikon apa itu? Sedih, ya. Apakah ada yang merasa sedih hari ini? Tafa, bagaimana perasaanmu? Ya. Apakah ada yang merasa sedang marah? Ada yang sedang marah? Azril sedang marah apa tidak? Oh, tidak ya. Nah, apakah ada yang sedang merasa bahagia, senang, dan gembira pada hari ini? Ya, senang ya. Siapa yang senang, Acung? Ya, semoga kalian bisa memulai hari dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan yang gembira. Karena kalau setiap hari dimulai dengan rasa gembira, nanti sampai menjalani hari-hari sampai sore bisa terkontrol perasaannya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, bisa dilihat ada gambar apa sih? Ada gambar apa kalau bisa dilihat? Api unggun. Api unggunnya sebelahnya ada siapa? Ya, ada seorang anak yang
berada di dekat api unggun. Bisa membayangkan kalau kalian berada di dekat api unggun, kemudian tangannya mendekat ke api, apa yang dirasakan? Panas. Ya, panas. Kenapa bisa seperti itu? Karena sumber apinya rasanya bagaimana? Ya, panas, sehingga kita secara tidak langsung juga merasakannya. Nah, adapun pada hari ini, tujuan pembelajaran kita diharapkan yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa konduksi melalui diskusi dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa konveksi melalui diskusi dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa radiasi melalui diskusi dengan benar. Adapun manfaat dalam pembelajaran, nanti diharapkan kalian dapat menerapkan peristiwa-peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin kita sudah mengulas sedikit ya tentang kalor. Apa itu kalor? Energi panas. Iya, energi panas. Oke. Nah, adapun hari ini ada beberapa penilaian yang kita lakukan. Nanti ada diskusi bersama kelompok, kemudian saya juga akan menilai bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti juga hasil diskusinya dinilai seperti itu. Nah, perpindahan kalor. Tadi kalian sudah tahu dan kemarin mengulas sedikit tentang pertemuan yang kemarin, yaitu apa itu kalor? Apa kalor? Energi panas. Nah, kalau perpindahan kalor itu apa perpindahan kalor? Ada yang tahu? Acung? Perpindahan kalor. Apa ya perpindahan kalor? Ya, Dinda. Ya. Oke, perpindahan kalor itu didefinisikan dengan perubahan energi panas dikarenakan perbedaan suhu. Oke, kita bisa untuk sebelum kita menjelaskan atau belajar lebih dalam tentang perpindahan kalor, silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Menyetrika. Kalian ada yang pernah menyetrika? Oh iya, baju kalian disetrika sama siapa? Sendiri. Ada yang sama ibunya, ada yang sama mungkin saudaranya, oh kakak. Oke. Nah, setrika. Setrika itu kenapa bisa digosok-gosokkan ke baju? Kira-kira manfaatnya untuk apa? Untuk menghaluskan baju. Kira-kira apa yang terjadi ketika setrika itu ditempelkan ke baju? Bagaimana bajunya kalau dipegang? Panas. Padahal kita tahu bahwa yang panas itu bajunya atau setrikanya? Setrika. Tetapi ketika setrika itu ditempelkan ke bajunya, bajunya ikut panas. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada apa saja sih jenis-jenis kalor seperti itu. Silahkan kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompoknya mau bagaimana? Depan belakang aja ya. Oh, kelompoknya sesuai dengan yang kemarin sudah kita bagikan saat tes kemarin ya. Jadi silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian. Kalian boleh memilih kemarin sama siapa? Ya, silahkan bergabung, boleh memilih. Ya. Ayo. Boleh memilih dengan siapa saja. Ya, sudah. Kamu mana kelompoknya? Ini. Kamu? Kamu, Mbak Dinda? Nida, Mbak. Oh ya.
sama ini Ilham. Ya ya. Ya udah. Ayo. Pindah. Ya udah tetap di sini. Mbak Halifah pindah sana. Terus Wildan pindah sini, kan jadinya sekelompok. Terus oh, kamu sama ini ya, berarti kamu ke sini. Kamu sama siapa? Oh iya. Ya nanti saya jelaskan. Ayo berpindah dengan kelompoknya. Ya, kamu sama siapa? Enggak tahu. Bentar, ya. Kamu ya di belakang. Oh yaudah, sama sini aja, sama ini. Sama ini. Sama ini ya. Oh, Wildan belum ya? Sama Mbak Aisyah. Tias sama Tias ya. Gak apa-apa ya. Pindahnya Azril sama Adit ke belakang lagi. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Silahkan nanti diisi. Udah dapat apa belum? Nah, oke, perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan dan berdiskusi, dilihat lembar kerjanya. Di situ silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya dari mengamati lalu menganalisis. Kemudian untuk nama kelompoknya ditulis nama lengkap. Nama lengkap. Nah, di sini coba diperhatikan dulu. Di sini Bu Lisna menyediakan sumber belajar. Kalian bisa men-scan menggunakan handphone. Kalian bisa men-scan lalu membuka sumber belajar yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Silahkan disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Ya, tidak ya. Kalau tidak, silahkan kalian bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mengerjakannya di situ. Ya, bisa nggak? Ya, ditulis. Bisa, Bu. Oh, ya berarti di ini aja, di buku mencarinya. Nggak bisa, nggak tekan. Oh, nggak tekan. Ya kamu maju aja buat tekan.
Pemindai, pemindai. Mengerjakannya di ini, langsung di sini ya. Ya, kalau nanti kamu lebih nyaman menggunakan buku. Mengerjakannya di sini, langsung di sini. Dari sini nggak bisa. Ya, punya wifi nggak? Punya paket data. Punya data, Bu. Mana? Ambil burung. Bisa sini, dari sini. Nggak bisa. Nah, terus diklik ininya. Oh iya. Jenenge Kenapa? Ya, nama anggota. Nama anggotamu siapa saja, ditulis namanya. Nama lu panjang. Oh, ya kalau kamu belum paham pakai yang lain. Ya, visual ya boleh. Iya, terus nanti kan ada informasi-informasi, nah ini ditulis di Jawa.
Ya, itu terus ini langsung dikerjakan di sini ya. Tapi kalau orat-oratan dulu nggak apa-apa. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Ini apa mau Bu? Konveksi. Katanya konveksi. Oh no. Konveksi. Konveksi. Ada yang bingung apa tidak? Belum ya? Kalau kamu scan beda-beda kan? Kamu ngantuk? Enggak. Ada yang bingung nggak, Rafki? Ada yang bingung? Tidak. Iya. Melalui alirannya aliran yang zat perantaranya memanaskan air. Memanaskan air.
Kacang hijau. Mau masak masak. Iya maksudnya. Ada yang sambil mencari informasi dari sumbernya, bisa dari buku, dari menonton, terus ada yang menulis. Jadi nanti diskusinya bisa aktif, saling berkolaborasi. Kalau mau nonton video di visual. Bisa Mbak? Viva?
Ada yang lagi mainan pet tuh, mau syuting yang ini. Kalau itu peristiwa apa? Merebus apa? Air. Merebus air. Zat cairnya bisa diganti-ganti kan? Tidak hanya air tapi minyak. Kalau apinya dimatikan bisa tidak? Oh ya. Oh itu didinginkan. Sambil dikerjakan yang ini. Kira-kira ini jenis perpindahan kalor apa? Konveksi, konduksi, atau radiasi? Gambar yang pertama itu apa? Menjemur. Menjemur, termasuk apa? Konveksi, konduksi, atau radiasi? Ya, nanti didiskusikan sama temannya. Apa? Nomor 4, ya disebutkan saja. Konduktor apa saja, isolator apa saja. Di buku ada kan? Ya satu.
Mau kamar mandi sendiri? Gitu. Ya berani kan? Kamu juga kamar mandi juga. Oh kamu itu. Iya. Udah selesai apa belum? Ya kalau sudah HP-nya disimpan. Jangan kondisikan suaranya ya. Atau buka buku-buku lain. Nanti mencari tahu setelah ini ada mencari apa sih? Apa yang bingung? Yang bingung yang mana? Ini kan menjemur pakaian termasuk konduksi, konveksi atau radiasi, ditulis aja. Udah selesai, Will? Udah? Coba lihat. Ya, kalau sudah, HP-nya disimpan dulu ya. Sudah selesai apa belum? Ya, yang belum dilanjutkan dikerjakan suaranya jangan ngobrol. Yang sudah sambil membaca referensi yang lain.
Yang pertama adalah tuliskan apa yang Anda amati dari peristiwa pada gambar di atas. Perpindahan panas dari setrika ke baju. Yang nomor 2, sebuah baju yang sedang disetrika akan terasa panas ketika disentuh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena terdapat perpindahan kalor dari setrika ke pakaian. B. Menganalisis. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konduksi dan contohnya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Contoh logam, besi, dan tembaga. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan konveksi dan contohnya. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya atau partikelnya ikut berpindah. Contoh memanaskan air, merebus kacang hijau. Jelaskan apa yang dimaksud dengan radiasi dan contohnya. Perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Contoh panas matahari, api unggun, dan lampu. Nomor 4, sebutkan benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Benda konduktor yaitu besi, baja, dan tembaga. Benda isolator yaitu plastik, kain, dan kayu. Lengkapi kolom yang kosong dalam tabel dengan menjawab apakah gambar tersebut termasuk contoh konduksi, konveksi, atau radiasi. Menjemur pakaian. Menjemur pakaian termasuk dalam perpindahan jenis kalor radiasi. Air panas diaduk dengan sendok, jenis perpindahannya adalah konduksi. Terjadinya angin darat dan angin laut adalah jenis perpindahan kalor konveksi. Logam yang dibakar akan terasa panas itu adalah jenis perpindahan kalor konduksi. Merebus air adalah jenis perpindahan kalor konveksi. Ketika berjalan di sore siang, hari badan terasa panas, itu termasuk jenis perpindahan kalor radiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Oke, tadi Rafki sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok mana yang akan maju lagi? Oke, kelompoknya Khalifah. Oke, silakan maju, Mbak. Yang mau ngomong siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok saya. Perkenalkan kelompok saya Khalifah, dan ada Kartika Apriliani, Febriana Anggun Larasati, Mesya Hanung Larasati. Ayo yang lain dengarkan. Satu, tuliskan apa yang Anda amati dari peristiwa pada gambar di atas. Perpindahan kalor saat menyetrika. 2, sebuah baju yang disetrika akan terasa panas ketika disentuh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena baju yang disetrika mengalami perpindahan kalor pada setrika. Jelas. B, menganalisis. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konduksi dan contohnya. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Contoh besi yang dipanaskan. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konveksi dan contohnya. Jawab, konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan partikelnya. Contoh merebus air. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan radiasi dan contohnya. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantaran atau medium. Contoh panas yang dipancarkan matahari. 4. Sebutkan benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Konduktor besi, aluminium, perak, tembaga, emas. Isolator plastik, karet, kayu, dan keramik. Lengkapi bagian kolom yang kosong dalam tabel dengan menjawab apakah gambar tersebut termasuk contoh konduksi, konveksi, atau radiasi. Gambar pertama, gambar menjemur pakaian merupakan jenis perpindahan kalor dari radiasi. 2. Air panas diaduk dengan sendok merupakan jenis perpindahan kalor dari konduksi. 3. Terjadinya angin darat dan angin laut termasuk jenis perpindahan kalor konveksi. 4.
logam yang dibakar akan terasa panas termasuk jenis perpindahan kalor konduksi. 5. Merebus air merupakan jenis perpindahan kalor konveksi. 6. Ketika berjalan di sore, siang, dan badan terasa panas merupakan jenis perpindahan kalor radiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke tempat duduk, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya pada kelompoknya Mbak Halika, Mika, Anggun, dan Mesia. Ada yang mau bertanya apa tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan buat kelompoknya Khalifah. Satu lagi, kelompok siapa yang mau maju? Ya, Mbak Gaida dan teman-teman. Nanti ya waktunya. Siapa yang mau ngomong? Gantian nggak apa-apa sambil pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda, Nur Aisyah, Gaida, Yulia Kirani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. A. Mengamati. 1. Tuliskan apa yang Anda amati dari peristiwa pada gambar di atas. Menyetrika baju termasuk contoh peristiwa konduksi. 2. Baju yang sedang disetrika akan terasa panas ketika disentuh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya perpindahan kalor dari setrika ke baju. B. Menganalisis. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konduksi dan contohnya. Jawab. Perpindahan kalor suatu zat tanpa disertai perpindahan molekul. Contoh membakar logam, memanaskan besi. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konveksi dan contohnya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan molekul. Contohnya merebus air, fenomena angin laut, darat, dan air laut. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan radiasi dan contohnya. Radiasi adalah proses pengiriman energi dalam bentuk gelombang atau partikel melalui ruang atau materi. Contoh panas yang dipancarkan matahari, membuat garam atau ikan asin. 4. Sebutkan benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Konduktor, besi, tembaga, panci, setrika, baja. Isolator, kertas, plastik, lilin, karet, kayu. Gambar pertama menjemur pakaian. Jenis perpindahan kalor yaitu radiasi. Gambar kedua adalah air panas diaduk dengan sendok. Jenis perpindahan kalor adalah konduksi. Gambar ketiga terjadinya angin darat dan angin laut termasuk jenis perpindahan konveksi. Gambar keempat, logam yang dibakar akan terasa panas. Jenis perpindahan konduksi. 5. Merebus air. Jenis perpindahan kalor konveksi. 6. Ketika berjalan di sore, siang hari, badan terasa panas. Jenis perpindahan kalor radiasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Mbak Cinda. Oke, kali ini saya cukupkan 3 kelompok yang mempresentasikan. Untuk kelompok lain bisa presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelumnya mari kita ulas bersama-sama. Silahkan kursinya dihadapkan ke depan. Dihadapkan ke depan. Ya. Oke, kita kembali ke pembelajaran IPA. Kita fokuskan biar rileks, tangannya ke depan.
Diregangkan tangannya, lalu ke samping, ke atas, ke depan lagi, lalu ditaruh di meja. Nah, kita kembali fokus ke pembelajaran. Oke, tadi kalian sudah membahas ada beberapa jenis perpindahan kalor ya. Ada berapa jenis perpindahan kalor? 3 melalui konduksi, konveksi, radiasi. Oke. Yang pertama, melalui konduksi. Apa itu konduksi? Ya, oke, baik. Contohnya yang pertama itu adalah ya, ketika logam dipanaskan ujungnya, ujung yang lain akan terasa panas. Kemudian ketika kita mengaduk sendok, yang sendoknya dicelupkan ke air panas. Kemudian yang biasanya dilakukan, contoh lain adalah iya, menyetrika baju. Itu adalah beberapa contoh dari konduksi. Kemudian konveksi. Apa itu konveksi? Ya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai gerakan partikel-partikelnya. Kalau kalian lihat contohnya sedang merebus air, ya. Di mana rebusan air, di mana airnya itu yang dipanaskan bagian bawah akan terjadi pergerakan partikel ke atas sehingga airnya panasnya merata, sehingga terjadi perpindahan. Contoh lain juga terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi itu apa? Apa? Dibaca? Apa Mas Rafki? Oke, perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah ketika kita berada di dekat api unggun, padahal yang panas apa? Apinya, tapi ketika kita berada di dekatnya, maka tubuh kita juga akan terasa panas juga. Contoh lain adalah saat kita berjalan pada siang hari, tubuh kita terasa panas dari panasnya matahari. Oke. Dari materi kali ini tentang perpindahan kalor, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, sudah membawa HP? Ya, untuk menambah pengetahuan kalian, kita bermain kuis menggunakan Quizizz. Ya, sudah pernah? Oke. Dibuka HP-nya lalu klik join my Quizizz. joinmyquiz.com. Oh, tidak kelihatan ya. Nah, ini joinmyquiz.com. Ini tidak ada spasinya. Kalau sudah dimasukkan kodenya 145309. Ya. Ya, tuh. Paling atas yang enter kode atau masukkan kode. Ya, yang atas. Enter kode. Udah bisa? Nah, udah, terus join. Klik join. Kenapa? Ya, masukkan nama. Nama panggilan saja. Enter kode. Kodenya 145309.
Ya, ya. Ya. Susah Bu HP-nya Bu. Nggak bisa. Ini belum loading. Apa gimana? Ini sinyalnya jelek. Udah belum? Barengan sama Jinda ya nggak apa-apa. Nah, baru 2 peserta yang gabung. Nah, mulai. Ya. Kenapa? Enter kodenya 145309. Nggak ada sinyal, pakai data. Nama kamu? Nggak punya. Oh, soalnya di rumah pakai wifi. Enggak, terserah. Barengan aja sama ini. Namanya siapa? Siapa dan siapa? Mulai ya. Kalau sudah klik mulai. Nah, ini sudah banyak yang join. Mana? Oh, udah? Coba kembali. Oh, ini. Nah, ini sudah 17 peserta. Mau dimulai? Ya. Ada Wildan, Halifah, Yasid Sigma, Mirza. Sembilan belas. Ada yang mau join lagi? Dua sudah ya? Ya, oke, kita mulai. Mulai dikerjakan. Boleh barengan dengan temannya. Nggak bisa gabung. Ayo, peringkatnya ini. Yang dinilai itu kecepatan dan ketepatan. Tingkatnya rahasia lah.
Kalau benar poinnya nambah. Kalau salah berkurang. Mengantar apa ini? Ya, kita lihat siapa yang peringkat 1, 2, dan 3. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Oke, kita lihat. Loh, mana? Gak apa-apa lah. Ya, yang pertama ada siapa nama di sini? Gaida, Yuda, dan Mirza. Oke, tepuk tangan buat ketiga yang teratas. Ya. Mau lagi apa tidak? Kalau mau lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Tapi sebelumnya, tadi kita sudah membahas apa? Iya, perpindahan kalor. Ada apa saja perpindahan kalor? Melalui konduksi, terus konveksi, lalu radiasi. Nah, hari ini kita sudah berdiskusi, nanti dikumpulkan hasil diskusinya. Kemudian sebelum saya akhiri, minggu depan pertemuan selanjutnya adalah kita membahas materi tentang pemuaian. Apa itu pemuaian? Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Kalau tidak, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bu Lisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lisna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, alhamdulillah Bu Lisna sehat ya. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan wawancara pra-observasi ya. Kemudian hari Kamisnya ya kemarin tanggal 17 saya sudah menemui Bu Lisna ketika pembelajaran. Saya sudah melakukan observasi untuk pembelajaran Bu Lisna selama 2 jam pelajaran ya waktu itu. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan wawancara untuk pasca observasi. Baik, Bu. Nah, iya. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini nanti yang akan saya bincang-bincangkan dengan pembelajaran yang sudah Bu Lisna sampaikan di kelas 7F ya. Waktu itu di kelas 7F di mana pembelajaran tersebut terdapat diferensiasi dan juga penerapan KSE dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Lisna, proses pembelajaran yang Bu Lisna lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, di mana
sesuai dengan perencanaannya, perencanaan pembelajaran di modul. Di bagian KSE-nya saya di pembukaan Ya. dan kegiatan setelah diskusi. Setelah itu saya juga menerapkan diferensiasi konten seperti itu. Diferensiasi konten. Nah, jadi kemarin pembelajaran yang dilakukan Bu Lisna itu sudah luar biasa ya, sudah melaksanakan pembelajaran yang KSE, menerapkan KSE, kemudian juga melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi konten. Ya. Nah, anak-anak sepertinya merasa senang sekali ya kemarin ketika proses pembelajaran itu mereka aktif mengikuti pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Lisna rasakan ini, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira ada di angka berapa ya Bu keberhasilannya? Mungkin saya merasa masih di angka 8 Bu. Di angka 8 ya. Kenapa Bu Lisna merasa masih di angka 8 ini? Padahal menurut saya itu sudah luar biasa, itu sudah bagus sekali. Karena kalau mungkin kalau angkanya 10 itu menurut saya dalam mengajar itu kualitas saya masih terdapat kekurangan seperti itu Bu. Ya. Mungkin pendekatan dengan siswanya seperti itu dan proses pembelajarannya juga masih ada beberapa yang masih terdistract gitu dengan teman-teman. Terdistract, Iya. bagaimana maksudnya? Mungkin seperti masih ngobrol dengan temannya, jadi masih harus dioptimalkan. Baik Bu Lisna, jadi pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE ini akan terus dilakukan oleh Bu Lisna ya ini ya. Iya. Jadi setiap pembelajaran di kelas Bu Lisna selanjutnya begitu. Ya, Dan mungkin rencana kedepannya untuk mengintegrasikan pembelajaran KSE berdiferensiasi ini bagaimana? Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu akan tetap saya laksanakan Bu, karena merupakan pembelajaran yang baik karena sesuai dengan minat siswa. Iya. Jadi berarti Bu Lisna akan tetap melaksanakan ya seterusnya untuk pembelajaran KSE dan juga berdiferensiasi di kelas Bu Lisna. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada ide-ide lain yang diterapkan Bu Lisna dan mungkin bisa seperti apa? Mungkin untuk ide lain dan itu juga mungkin akan dilaksanakan juga ke depannya terkait menerapkan diferensiasi produk. Ya. Iya. Untuk diferensiasi produk itu misalnya bagaimana ya? Misalkan setelah pembelajaran siswa seperti menerapkan apa yang hasil belajarnya dengan produknya. Mungkin kalau kinestetik dia bisa bermain peran dengan temannya, bermain peran, lalu yang visual menuangkan hasil diskusinya dan hasil belajarnya, hasil diskusinya dengan mungkin poster seperti itu Bu. Dan kalau audio mungkin dengan rekaman suara atau seperti itu. Jadi nanti untuk diferensiasi programnya sudah dibeda-bedakan ya ini ya, antara yang kinestetis, visual dan juga yang auditori. Nah untuk medianya bagaimana ini? Kalau medianya mungkin kalau bermain ya video seperti itu. Ya, yang kemarin sudah dilaksanakan ya ini ya kemarin yang untuk media pembelajarannya ini sudah berdiferensiasi. Oh iya. Kemudian dalam penyediaan media ini tadi kan Ibu sudah menyediakan antara yang kinestetis, auditori dan juga yang visual. Nah ini adakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya? Ya, yang dibutuhkan tentunya ada sarana dan prasarana selain karena kemarin kan saya menyediakan 3 sumber belajar yang disediakan melalui nanti LCD, nanti anak-anak men-scan barcode yang sudah disediakan yang kinestetik itu dengan simulasi PET dan ternyata anak-anaknya juga antusias. Ya. Yang visual ada video maupun bacaan seperti itu. Ya. Nah, kemudian seumpama Bu Lisna dalam pembelajaran nantinya ada punya tantangan. Karena setiap siswa ini kan punya minat yang berbeda ya Bu ya. Nah, ini bagaimana Bu Lisna memfasilitasi mereka untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan?
Ya, dengan pembelajaran diferensiasi, saya akan menyediakan media yang beragam agar anak-anak bisa memilih media yang sesuai minatnya. Ya. Jadi disesuaikan dengan minat ya ini Iya. untuk media pembelajarannya. Ya. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, contoh misalnya yang akan dilakukan Bu Lisna bagaimana nantinya? Contoh? Ya, untuk yang berdiferensiasi tadi kan sudah untuk yang konten dan juga yang produk. Nah, mungkin mungkin ada yang lain gitu untuk diferensiasinya atau mungkin hanya 2 ya? Iya. Nah, di sini kemudian untuk rencana tindak lanjut dari yang kemarin, pembelajaran kemarin yang Bu Lisna lakukan dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE ini bagaimana Bu Lisna? Ya, rencananya akan tetap melaksanakan sih Bu untuk kedepannya pembelajaran berdiferensiasi pada materi-materi yang lain. Pada materi-materi yang lain juga ya. Ini kemudian Bu Lisna mungkin ada yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang perlu ditingkatkan itu mungkin rasa motivasi siswa dalam belajar. Motivasi siswa. Bagaimana sih meningkatkan siswa itu biar lebih minat dalam belajar seperti itu. Ibu pernah melakukan suatu rencana atau mungkin pernah melaksanakan untuk peningkatan motivasi ini? Ya, selama ini saya untuk meningkatkan rasa motivasi belajar siswa dengan memvariasikan seperti yang sudah saya lakukan. Siswa itu kan sekarang erat kaitannya dengan teknologi. Nah, IPA itu kan biasanya ada simulasi pembelajaran yang biasanya dilakukan di laboratorium, itu bisa dilakukan juga dengan teknologi dengan berbantuan Pet Colorado. Di situ sudah disediakan fasilitasnya sehingga siswa itu bisa bermain sambil belajar. Ya, luar biasa sekali ya Bu Lisna ya. Jadi Bu Lisna sudah menerapkan pembelajaran yang mengedepankan minat siswa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang mereka sukai karena mereka zaman sekarang ini suka dengan HP ya. Jadi untuk pembelajaran juga memanfaatkan HP dalam pembelajaran. Juga dalam IPA ini praktikumnya ya di situ ya Bu ya. Yang Pet Colorado ya. Colorado itu kan seperti laboratorium virtual gitu ya, digital. Jadi mungkin anak merasanya seperti game mungkin ya Bu ya. Jadi lebih termotivasi. Iya. Bagus sekali, luar biasa Bu Lisna. Nah, untuk capaian target yang bisa dikatakan berhasil itu yang bagaimana ya dari peningkatan motivasi tadi? Ya, mungkin ketika berhasil itu dilihat dari siswanya aktif, juga terjadi perubahan baik dari segi kognitifnya, afektif, dan psikomotoriknya meningkat. Oh iya, bagus sekali. Jadi ada beberapa penilaian ya Bu ya ini ya, dari segi afektif, psikomotor, kemudian juga dari keaktifan siswa. Keaktifan siswa. Nah, jadi baik, berarti kalau ini saya simpulkan bahwa Bu Lisna itu akan selalu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE ya Bu ya dalam pembelajaran di kelas. Nah, dengan memusatkan pada kebutuhan peserta didik di sini. Nah, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga untuk pembelajaran yang akan datang nanti bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Lisna. Sama-sama Bu Desi. Ya.